Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahlia. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti. Kali ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan judul Penilaian Perkembangan pada Anak Berkebutuhan Khusus. Berikut presentasinya. PAUD inklusif adalah pendidikan inklusif telah berkembang menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Beberapa regulasi berkaitan dengan inklusi telah tersedia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 serta Salinan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 pada tahun 2009. Regulasi ini berlaku mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran PAUD inklusif adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak usia dini, termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menjadi dasar untuk memperbaiki program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, melaporkan perkembangan anak kepada orang tua maupun kepada pihak-pihak terkait setelah proses pembelajaran. Penilaian memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi kognitif, yaitu mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. Dalam konteks ini, kemampuan anak usia dini termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bermain di PAUD mengikuti berbagai jenis main yang diberikan oleh guru. Fungsi bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain, difokuskan pada kemampuan kesanggupan seorang anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya dalam memahami dan mengekspresikan gagasannya. Indikator penilaian. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar sebagai bahan pertimbangan guru untuk membimbing perkembangan anak didik baik fisik maupun psikis sehingga dapat berkembang secara optimal. Fungsi penilaian. Yang pertama adalah mendidik, yaitu proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Aspek penilaian. Aspek yang dinilai pada anak berkebutuhan khusus sama dengan anak pada umumnya, yaitu ketercapaian kompetensi dasar pada program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan karena faktor kecerdasan sensori atau kesehatan. Lalu, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara hubungan interpersonal yang memuaskan dengan teman-teman dan para guru, ketidaktepatan tipe tingkah laku atau perasaan di bawah situasi lingkungan yang normal. Selanjutnya, perasaan yang konstan dalam ketidakbahagiaan atau depresi, kecenderungan untuk mengembangkan gejala-gejala fisik atau ketakutan dihubungkan dengan masalah pribadi atau sekolah, ditambahkan dengan idea gangguan emosi termasuk schizofrenia, tetapi tidak terdapat pada anak-anak yang memiliki kesalahan penyesuaian secara sosial, kecuali ia dinyatakan memiliki gangguan emosi. Prosedur penilaian pada anak ABK. Prosedur penilaian dilakukan oleh guru setiap hari dengan memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak dan capaian kompetensi dasar. Dari penilaian harian dilakukan rekapitulasi dan analisis hasil penilaian dalam rentang mingguan, bulanan, kemudian semester yang dinilai pada anak berkebutuhan khusus sama dengan anak pada umumnya. Berikut dilampirkan teknik penilaian pada anak berkebutuhan khusus. Indikator penilaian. Indikator pencapaian perkembangan anak adalah penanda perkembangan yang spesifik dan terukur untuk memantau, menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Menyusun indikator perkembangan anak. Indikator yang disusun memenuhi persyaratan, yaitu terukur, konkret, tidak menimbulkan persepsi yang berbeda atau multitafsir dan sesuai dengan usia anak.
Indikator perkembangan yang digunakan dalam penilaian disusun dan layak digunakan karena sudah ditelaah oleh ahli perkembangan anak. Telaah bersama dengan guru PAUD yang lainnya, menguji cobakan dalam kegiatan penilaian perkembangan sehingga diketahui tingkat kesulitan dalam penggunaan indikator tersebut. Pelaksanaan penilaian PAUD inklusif. Guru hendaknya mencatat dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Tujuan penilaian perkembangan anak mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan anak yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk ABK, tingkat pencapaiannya berdasarkan dari kemampuan anak tersebut. Penilaian pada anak berkebutuhan khusus hendaknya disesuaikan dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak tanpa harus memberikan beban tugas. Penilaian pada ABK disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan situasi kondisi anak. Penilaian disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan ABK, yaitu guru hendaknya memberikan penambahan waktu dalam penilaian sebaiknya diturunkan 2 atau 3 tahun untuk anak ABK dibandingkan anak pada umumnya. Kesimpulan, evaluasi hasil pembelajaran anak usia dini berkebutuhan khusus di PAUD inklusi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam tahapan pembelajaran PAUD. Adanya evaluasi, maka setiap anak memiliki catatan perkembangan selama mengikuti proses pembelajaran di lembaga PAUD inklusi. Oleh karena itu, tahapan evaluasi ini tidak bisa dilewatkan oleh setiap guru dan tenaga kependidikan, karena hasil penilaian ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak untuk digunakan sebagai acuan pemberian pembelajaran bagi anak usia dini. Berbagai informasi tentang kemajuan anak ini merupakan hasil belajar yang perlu disampaikan pada orang tua dengan diperolehnya berbagai informasi tentang anak. Sekian presentasi saya kali ini.